Nah, ini keluar udah kelihatan gambarnya ya. Saya kasih judul HUT kelima aspirasi digital leadership. Nah, ini apa sih maksud digital leadership? Apakah main internet atau gimana? Cepat aja. Apakah digitalisasi dan 4.0? Ini yang orang sering bahas, yang sering membingungkan. Tidak perlu dibedah artinya, kita hanya bedah cukup fenomenanya. Cukup lihat tindak tanduknya Pak Agus Subagio aja lah. Pertama, di era digitalisasi ini, dia push super fast, widely information. Jadi informasi itu tidak kita cari lagi. Kalau dulu kita beli koran, kalau dulu kita mesti langganan CNN, langganan parabol, sekarang tanpa kita minta pun didorong tuh masuk semua informasi. Entah informasinya hoax, entah informasinya benar, semua didorong masuk ke kita. Ya. Jadi push sifatnya, bukan pull. Kedua, cloud network. Semua connect lewat internet. Kita malam ini lewat Zoom. Dari Wonosobo, dari Brussels, dari Bali, ya, dari Tanjung Lesung, bisa connect dengan cepatnya, real time. Ya. Bukan hanya punya yang siaran langsung nonton, dulu kan cuma zaman saya kecil nonton Muhammad Ali tinju siaran langsung, ya, nonton Piala Dunia. Sekarang kita aja aspirasi bisa langsung siaran langsung. Ya. Ketiga, digital track record. Semua yang kita buat, sekali kerekam di digital, itu sampai kapanpun nggak bisa hilang itu. Ya, masih ada terus keluar terus. Jadi jangan ini orang sangat penting track recordnya betul-betul dijaga zaman sekarang. Lalu keempat, things got easier. Yang sulit menjadi mudah sekarang ya. Pesan minuman bisa online, pesan makanan bisa online, pesan macam-macam bisa online, beli barang online, bayar online. Yang sulit jadi mudah. Bukan sekedar itu, yang impossible aja jadi bisa. Contohnya, berkomunikasi. Dulu kalau pacarnya di luar negeri, dipakai IDD, mahal bayarnya. Ya, sekarang, ya ampun, bayar pulsa aja kagak, pakai WA call, grup call, Instagram, naruh foto, ya nggak usah lagi cuci foto. Sekarang foto nggak pakai album, taruh aja di Facebook dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akibatnya apa? Keluar yang keenam. Sulit memprediksi masa depan. Betul-betul sulit. Handphone itu bisa apa aja sih tahun depan? 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak ada yang bisa nebak. Ya, nggak ada yang bisa nebak. Nah ini jadi hard to predict the future. Kita lihat pemakai internet, datanya, ya, data pemakai internet adalah hampir 8 miliar orang penduduk dunia. Ya, penduduk dunia ada 8 miliar orang, dengan ada 6 miliar orang yang pemakai handphone. Udah punya handphone, lalu 4,5 miliar dia pemakai internet, lalu 4 miliar orang penduduk dunia ini sudah terkoneksi sosmed. Jadi udah nggak ada lagi lah cerita orang, aku nih gaptek, aku nggak punya internet gitu ya. Semua ini udah terkonek ya dengan sosmed. Sosmednya apa? Ini sosmednya nih. Facebook, Twitter, ya, YouTube, Instagram, bahkan juga sekarang TikTok, WeChat, LinkedIn, Shopee Live, Topet Live, marketplace aja, e-commerce aja udah jadi sosmed sekarang. Shopee Live itu kan udah jadi sosmed dia seolah-olah ya. Ini didriven oleh 3 hal. Pertama, infrastruktur yang makin baik. Kedua, gadgetnya makin canggih. Ketiga, apps-nya makin banyak. Solusi yang dihadirkan makin banyak. Dan keempat adalah people yang makin siap ya. Kita makin siap, generasinya, generasi milenial, generasi X, Y, Z, pokoknya macam-macam itu semakin blended dengan namanya digital. Kita lihat ada Amazon, ada Alibaba di China, Amazon di Amerika, turun ke sini ada Lazada, Blibli, JD.id, Elevania, Bukalapak, macam-macam sudah menjadi hal yang sangat lumrah sampai ke deso-deso pun udah tahu lah hal seperti ini ya. Nah ini digital leadership. Leadership seperti apa yang bisa? Ini ada di Pak Agus Subagio nih semuanya, ada di Bunda Dewi Motik semuanya ini. Pertama mereka selalu mengelevate view ya. Kalau kita mau lihat sesuatu yang jauh, yang tadi susah dipredik, kita mesti naik tinggi. Ya, semakin tinggi kita naik ke puncak gunung, kita akan melihat semakin luas. Artinya apa? Artinya suka bergaul dengan komunitas-komunitas yang positif. Pak Agus kemarin menjadi moderator bersama Menteri Pertanian. Habis itu beliau menjadi moderator dengan organisasi pariwisata, organisasi kesehatan Indonesia. Nah, malam ini beliau gabung dengan aspirasi. Itu kan udah kelihatan. Artinya beliau ini selalu mau mengelevate view-nya. Mau naik view-nya. Ya. Mau naik lebih tinggi. Dan kedua, setelah itu siap kolaborasi. Kolaborasi setelah view tinggi, dia kolaborasi. Berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi inspirasi. Dan ketiga,
jago mengkomunikasikan, view tinggi, bisa kolaborasi, mesti bisa mengkomunikasikan visi misi. Tadi udah jelas tuh, diajak naik gunung, siap ditampung di rumah dinas, disuruh rame-rame ke Dieng. Artinya kan mengkomunikasikan yang bagus. Dan akhirnya kita harus punya global mindset ya. Karena internet itu kan apa yang kita buat, kita posting, itu bisa diakses sedunia canggihnya. Betul, bisa sedunia. Walaupun orang mau lihat Zoom kita, mau gabung, kalau ada orang asing mau gabung, malam dikasih PIN, jadi bisa gabung seketika. Jadi mestinya emang mindset kita sedunia. Ya. Ini kita lihat nih ya, pimpinan zaman sekarang, orang-orang kaya, orang pemimpin, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, presiden kita Pak Jokowi, Warren Buffett, Donald Trump, bosnya Google, semua nge-tweet. Dia nggak lagi mesti pakai manajer humas. Saya mesti lewat VP humas, saya mesti lihat corporate communication. Enggak, kayak Pak Agus langsung dia sebagai seorang wakil bupati, dia terjun langsung. Dia ngomong langsung, karena teknologi memungkinkan. Kalau dulu kan nggak memungkinkan. Dulu tuh istilahnya, nggak mungkin kita berbadan dua. Nah, betul Pak Agus ya? Kalau terbatas kan. Kalau sekarang bisa berbadan 1.000, Pak. Karena dia pakai digital. Sekali tweet, dilihat semua orang. Nah, ini kita lihat Jeff Bezos dan Elon Musk. Masing-masing main roket-roketan ini. Mau keluar angkasa. Nge-tweet dia. Apa yang dibuat sama dia, dia tweet. Apa yang dibuat sama dia sosialisasikan. Dia nggak pakai lagi namanya, pakai anak buahnya bagian humas lah, manajer ini, manajer itu. Nggak. Langsung dia turun tangan sendiri ya. Sorry. Nah ini, kita lihat apa dampaknya, apa akibatnya. Jeff Bezos itu waktu Januari masih 100 miliar US dollar. Ya, sekarang udah menjadi 200 miliar US dollar. 200 miliar rupiah aja udah banyak banget itu, Pak. Ini 200 miliar US dollar loh, bisa kebayang nggak coba? Duitnya ya dalam waktu 1 tahun. Karena apa? Karena digital ya. Ini kekayaannya pebisnis semuanya nih. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Larry Page, macam-macam itu semua digital semua. Yang kita pakai Zoom aja, yang paling terakhir tuh Eric Yuan, itu udah 14 miliar US dollar. Zoom ini fenomenal. Kenapa fenomenal? Tahun 2007 saya ingat, itu perusahaan paling besar di dunia waktu itu lagi booming sebelum Lehman Brothers jatuh, itu adalah Exxon Mobil. Itu perusahaan minyak, perusahaan paling besar di dunia. Saat itu minyak $140 per barrel. Hari ini perusahaan Exxon Mobil itu nilainya sama dengan perusahaan Zoom-nya si Eric Yuan ini yang baru lahir kira-kira 4-5 tahun. Exxon Mobil itu udah 100 tahun itu. Perusahaan minyak bayangkan ya, kayak Pertamina aja udah hebat. Exxon Mobil itu paling besar di dunia. Nilainya sama dengan perusahaan yang bikin Zoom video yang kita pakai saat ini. Gimana nggak dahsyat? Ini lihat nih, ya. Next trend kita apa? Mobile, artinya semua pakai mobile. Udah nggak pakai PC lagi, semua pakai tablet, pakai handphone, ya itu trennya. Kedua, outer space. Orang udah bicara luar angkasa. Kemarin Elon Musk membawa 4 astronot untuk ke stasiun luar angkasa. Orang udah mau ke Mars, ya. Nah, udah mau ke Mars, udah mau ke lebih dari Mars malahan, ke bulan dan lain sebagainya. Ketiga, orang bicara mengenai mobil listrik. Mobil listrik belum banyak, baru mulai, tapi udah rame. Indonesia termasuk juga mau menjadi pusat baterai dunia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Elon Musk hari ini udah menggeser Bill Gates sebagai orang terkaya nomor 2. Kalau terkaya nomor 1 adalah Jeff Bezos. Dari saya SMA, SMP, SMA, kuliah, sampai berapa tahun itu, Bill Gates itu tak tergoyahkan sebagai orang paling kaya, Bill Gates. Jadi kalau saban tahun keluar rilis, selalu Bill Gates lagi, Bill Gates lagi. Bill Gates lagi, Bill Gates lagi gitu loh. Tapi dalam beberapa tahun ini dia tergeser. Kenapa? Karena Bill Gates itu tidak main di mobile, Bill Gates itu tidak main di ruang angkasa, dan Bill Gates itu tidak main di mobil listrik. Jadi kedepannya ketika tren ini nanti memuncak 3 ini, jelas Bill Gates akan semakin tersikir dan semakin tertinggal. Kenapa? Karena dia nggak main di digital. Dia hanya main di software lah, bukan benar-benar digital, bukan benar-benar tren ke depan ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau orang-orang yang saat melakukan hal seperti itu, masa kita enggak sih? Nah, masa kita enggak sih? Nah, itu. Maka tadi Pak Agus sudah bercerita sama kita, menunjukkan teladannya pada kita. Jadi, apa yang mesti kita lakukan? Kan gitu pertanyaannya sebenarnya. Kira-kira itu yang saya share hari ini, yang menginspirasi.